Sebelumnya gue udah share yang RAK dan RAL faktor tunggal. Nah, kini RAL dan RAK dan RAL faktorial. Untuk yang RAL faktorial dan uji lanjut mandiri itu sudah disampaikan di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk video-video terdahulu. Sekarang akan gue share ke teman-teman semua template RAK faktorial atau faktor melebihi satu faktor gitu, dengan uji lanjutnya yang interaksi LSD maupun DMRT. Nah, seperti biasa, teman-teman lihat nanti di sini, teman-teman isi dulu yang ini, yang pertama teman-teman isi, tidak lupa juga dengan nama perlakuannya atau kode perlakuannya teman-teman isi. Setelah dari sini, ya, setelah dari sini, nanti teman-teman pindah ke sebelah sini, yang tabel dua arah dari jumlah perlakuan. Tidak lupa juga diisi kode perlakuannya. Yang di atas ini tuh faktor kedua atau perlakuan kedua, yang ini faktor pertama atau perlakuan pertama. Di sini jumlah ulangan dan perlakuan nanti jangan lupa diisi. Kalau yang perlakuan sudah otomatis, di mana dari jumlah taraf faktor pertama dan yang di sini jumlah taraf faktor kedua diisikan berapa. Nah, jadi setelah dari tengah sini kita ke sebelah kiri, lalu selanjutnya kita ke sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman untuk mempersingkat waktu, gue akan langsung aja. Jadi, setelah teman-teman mengisi, ini kita perbesar dulu biar jelas ya, biar enak. Nah, setelah teman-teman mengisi yang di sini, nanti mengisi yang di sebelah kiri itu, nilai-nilai ini didapat dari ini. Nah, misalkan yang sebelah sini berarti kan F1N1. Nah, F1N1 itu nilainya yang ini. Tuh. Nanti yang F1N2. F1N2 itu yang ini. Nah, seterusnya teman-teman isikan seperti itu. Nah, di sini sebenarnya udah selesai nih, yaitu tabel yang analisis ragamnya atau ANOVA-nya sudah bisa kita ketahui. Nah, tetapi jika nanti terjadi interaksi, kita perlu mengisi yang sebelah kanan ini. Nah, tabel dua arah dari rata-rata. Kalau yang tadi dari jumlah perlakuan, kalau yang ini dari jumlah rata-rata. Jumlah rata-rata itu yang ini. Nah, ini gue kasih kata-kata ini biar gampang teman-teman. Jadi dari F1N1 yang ini nih, itu datanya yang ini. Nah, kita tulis. Sekarang yang ini yaitu F1N2, itu yang ini, F1N2. Nah, begitu seterusnya, nanti teman-teman tinggal diisikan saja. Oke, kita lihat ke sini. Di sini gue coba ulas kembali. Jadi teman-teman, kalau misalkan di faktor pertama terjadi interaksi seperti ini, dan faktor keduanya terjadi interaksi juga seperti ini, teman-teman itu harus melakukan uji mandiri. Nah, kalau di faktor pertama tidak terjadi interaksi, tetapi di faktor keduanya terjadi interaksi, maka kita harus diuji lanjut secara mandiri juga. Mungkin tadi kalau gue bilang interaksi, ada kampus juga yang bilang ya berbeda nyata atau signifikan gitu. Itu sama saja, intinya adalah F-hit-nya lebih besar daripada F-tap. Nah, terus di sini faktor interaksinya antara faktor pertama dan faktor kedua terjadi perbedaan yang nyata juga nih, yaitu F-hit-nya lebih besar daripada F-tap. Nah, ada beberapa kampus yang memang, ataupun juga ada beberapa dosen yang memang kalau terjadi interaksi baik di faktor pertama, faktor kedua, ataupun di faktor interaksi, ya udah uji lanjut interaksi aja, uji lanjut mandirinya nggak usah dilakuin. Tetapi ada juga ini kebanyakan kampus seperti ini nih, kalau terjadi perbedaan yang nyata di faktor pertama ataupun faktor kedua, lalu ada berbeda nyata juga di sini di faktor interaksinya, ya udah lakukan faktor mandiri dan juga faktor interaksi. Uji lanjut faktor mandiri dan uji lanjut faktor interaksi maksudnya. Nah, jadi teman-teman, kalau sebelumnya kalau terjadi faktor yang mandiri, kita kan di sebelah kanan nih, kita pakai yang ini. Nah, kalau terjadi interaksi, ya kita pakai yang kanan di sini. Kalau di faktor interaksi maksudnya. Nanti uji lanjut interaksi,
kita gunakan yang ini. Kalau di uji lanjut mandiri, kita gunakan yang ini. Nah, ini caranya seperti apa? Sama teman-teman, seperti di RAL dan RAK faktor tunggal, kita blok sampai yang ada angkanya, kita Ctrl C, kita kopikan ke notepad, kita kopikan lagi, nah kita pastekan ke sebelah sini. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita memfilter, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau kita ngurutin satu-satu, itu kan nanti bisa pusing, bisa lama lah. Jadi kita akan memanfaatkan fitur dari Excel ini dengan cara, tadi sudah dipastikan, kita blok dari angka terlebih dahulu, terus ke huruf, atau kita geser ke sebelah kiri, klik kanan, sort yang small to large. Oke, dia akan langsung berubah, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Pokoknya intinya, teman-teman lihat peraturan di kampus teman-teman seperti apa. Kalau memang harus dua-duanya dilakukan, ya udah, dua-duanya dilakukan. Nah, kalau yang uji lanjut mandiri ini, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di RAL Faktorial, jadi nanti teman-teman tinggal lihat saja videonya untuk uji lanjut faktor mandiri. Nah, sekarang di RAK Faktorial ini, akan gue jelasin yang uji lanjut interaksinya nih teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman pakai yang LSD ada di sebelah kiri. Kalau teman-teman nanti pakai yang RAK ada di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman untuk melihat ataupun juga menentukan notasi garis dan notasi hurufnya seperti apa akan gue tempelkan penjelasan dari video-video sebelumnya, karena di situ lebih jelas, tabelnya lebih panjang, supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara membuat notasi garis ini. Kalau di sini kan pendek ya, kayak ini cuma 3 doang gitu. Yang ini juga, apalagi ini cuma 2, tuh ini juga cuma 2. Jadi pendek lah. Nanti teman-teman takutnya kurang paham, jadi akan gue tempelkan atau gue sajikan video dari penjelasan sebelumnya. Cara membuat notasi garis simpelnya adalah, pertama kita di perlakuan I dulu nih. Jadi kita di sini ya. Nah, I ke I itu kan di sini, berarti nih ya di sini itu nggak ada tanda. Nah, berarti kita kasih garis 1. Nah, sekarang dari I ke G. Nah, di sini itu ada tanda, berarti kita nggak harus bukan nggak harus sih, berarti kita udah stop ngegarisin di sini. Nih, ngegarisin di sini, kita nggak harus ke sini, tapi kita pindah ke atasnya. Nah, kita pindah. Nah, jadi nanti ini kan cuma ada 1. Teman-teman bakal menemukan contoh kasus misalkan yang ini tandanya berjejeran kayak gini nih, ada 2 nih. Nah, nanti ada kasusnya yang seperti itu dan ada contohnya juga akan kita contohin. Untuk sekarang, ikuti dulu aja yang ini. Jadi, kok hilang sih? Nah, ini gue sorry agak lama karena ya gue pakai mousepad, tidak pakai mouse, jadi agak kagok gitu ya. Nah, di sini, ini kan nggak ada tanda nih semuanya. Tapi untuk telitinya, cara kerjaannya adalah dari G ke G itu nggak ada tanda. Nih di sini ya, itu nggak ada tanda. Berarti kita garisin 1. Nah, dari G ke A, ini kan A ya, berarti di sini G ke A itu yang ini berarti ya, nih itu nggak ada tanda juga. Berarti G ke A kita kasih garis 1. Nah, begitu seterusnya. Berarti sekarang dari G ke B, ini berarti B yang di sini. Sekarang itu yang ini, itu nggak ada tanda. Berarti di B yang ini kita kasih garis 1. Nah, karena ini udah nggak ada tanda semuanya, berarti ya dari sini sampai sini kita kasih garis. Lalu tidak lupa kita kasih huruf biar gampang, hurufnya huruf kecil ya. Nah, ini gimana nih tadi kasusnya kan, ada dempet-dempet gini gitu, itu gimana? Oke, sekarang kita mulai dari yang perlakuan H dulu nih.
perlakuan H. Dari H ke H di sini, lihat nggak ada tanda kan? Berarti kita kasih garis 1. Kasih garis. Sekarang dari H ke I. Nah, berarti I yang ini geser ke sini. Tuh, sebelah sininya atasnya nggak ada tanda juga. Kita kasih garis. Nah, itu cara telitinya. Jadi teman-teman dicek satu-satu. Cara simpelnya seperti apa? Cara simpelnya gini aja. Ini cara cepatnya ya. Tetapi nanti teman-teman bisa aja keliru. Jadi ya saran gue, teman-teman cobain dulu yang satu-satu itu. Nanti baru ke cara yang cepat ini. Cara cepatnya, kita lihat tandanya ini ada di mana. Nah, ada di C. Berarti dari H ke C. Nah, dari H ke C, wis kelebihan nih ke bawahnya. Aduh, susah banget kalau nggak pakai mouse. Nah, itu teman-teman geser 1 ke kanan. Jadi kayak gini, set. Nah, berarti dari sini ke sini dikasih garis. Intinya adalah tandanya di mana, berarti adanya di C, kurangi 1 ke J. Berarti dari H sampai J kita kasih garis seperti ini. Nah, untuk yang sebelumnya itu kan kita pindah ke sini, ke I. Aduh, bentar. Nah, kita pindah ke I kan, karena di sini tandanya cuma 1. Nah, kalau di sini ada 3 ini, itu berarti 3 perlakuan ini tuh H, I, dan G, dia tidak berbeda nyata gitu kan, dia tuh sama gitu. Nah, makanya sekarang cara gampangnya adalah ini ada di mana nih? H, I, dan G sama. Berarti setelah G itu berbeda, yaitu D. Nah, makanya kita akan lanjut membuat notasi garisnya itu di sini, di perlakuan D ini. Nah, sama seperti tadi, sekarang D, nih D, dia ada tanda ini di B. B ini kan nih, B. Berarti kita kurangi 1, yaitu C. Sehingga dari D ke C itu kita kasih garis. Nah, begini nih, kita kasih garis di bawah. Laptopnya lemot, tunggu sebentar. Nah, beres nih, ya kan? Sekarang di sini pindahnya gimana? Di sini karena ada 2, D dan J, berarti setelahnya, nah ini kan nggak ada, yaitu di perlakuan C. Nih, oleh karena itu berarti kita pindahnya ke sini, udah ke C ini nih. Nah, sekarang dari C ada tanda, itu kan di A. Nah, berarti dari A ini kurangi 1, yaitu E. Sehingga dari C ke E itu ada garis. Nah, kita bikin garis di sini. Nah, di sini pokoknya berarti ya inilah 4 ini, dia kan tidak berbeda nyata. Setelahnya yang A itu dia tidak ada tanda. Sehingga kita kasih garis lagi di sini. Karena yang A dia itu berbeda, nggak sama dengan yang sebelumnya. Setelah dikasih notasi garis, kita kasih hurufnya. A, aduh lemot, B, C, dan D. Nah, begitu cara menentukan notasi garis. Nah, teman-teman, misalkan di sini kita akan lakukan yang interaksi, uji lanjut interaksi. Jadi, kalau yang mencari selisih faktor B atau faktor kedua pada setiap faktor pertama, nanti jangan lupa notasi hurufnya ini besar, ya. Notasi hurufnya huruf besar atau huruf kapital. Kecuali kalau mencari selisih di faktor faktor pertama, pada setiap faktor kedua, notasi hurufnya itu yang kecil. Nah, di sini teman-teman jangan sampai salah tulis. Misalkan teman-teman lihat, oh di sini B, tulis di sininya B, di sini A. Nah, tidak seperti itu teman-teman, tetapi di sini kita perbesar dulu agar enak. Nah, kita lihat nih, N1V1. Kita lihat, yang N1V1 berarti kan ini N1 pada V1. Nah, kita lihat yang ini. Oh, masuknya garis A nih. Ya udah, tulis A. Yang N1V2
berarti yang V2 nih di sini. Oh, ini garisnya garis B, kita tulis B. Nah, seperti itu teman-teman, jangan sampai salah nulis nih karena mentang-mentang yang B-nya di atas ya udah B taruh di sini, enggak gitu. Yang di sebelah sini pun sama nih, V1 N1. V1 ini N1 di sini. Kita tarik ke bawah. Oh, yang V1 ini masuk ke garis A. Ya udah ditulis ya A. Nah, seperti itu seterusnya. Nanti untuk di bawahnya, nah, ini udah otomatis teman-teman. Biasanya di sini yang pusing juga nih. Aduh, ini kebalik gak ya? Ini kebalik gak ya? Nah, di sini teman-teman udah otomatis sehingga, oh iya, seperti biasa, teman-teman nanti baik di uji lanjut yang mandiri, ketika teman-teman sudah membuat notasi garis, jangan lupa dikopikan. Misalkan yang ini kita pakai yang LSD lah ya, di copy. Nah, waktu di hasilnya, ketika kita sudah di hasil nih teman-teman, kita akan pastekan. Nah, untuk yang LSD, ini pastekan di sini. Nah, terus nanti ini yang bawah ini, nah, kita copy dan kita pastekan juga di bawah sini. Untuk ini tabel hasil uji lanjut mandirinya udah otomatis. Nah, untuk yang interaksinya kita akan coba pakai yang LSD juga. Jadi di sini teman-teman, yang ini di copy, tempelkan di sini. Yang sebelah sini juga di copy. Nah, lalu tempelkan di sebelah sini. Terus teman-teman copy hingga semuanya selesai. Nah, di sini copy, berhubung yang ininya cuma 2 aja. Jadi ini udah selesai. Nah, tinggal yang sebelah sininya. Ini ada 3, teman-teman. Kita kopikan saja. Nanti tujuannya untuk mengkopikan ini tuh apa? Nah, ketika nanti teman-teman menyalin ini ke Word, ke Microsoft Word, itu akan lebih mudah, teman-teman. Nah, ini tabel interaksinya sudah selesai. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Kalau teman-teman pakai LSD, sekali lagi, kalau teman-teman pakai LSD ada di sebelah kiri. Ya, ada di sebelah kiri. Kalau pakai LSR atau DMRT ada di sebelah kanan nih di sini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin uji ataupun olah datanya ini menggunakan jasa kita bisa. Jadi nanti teman-teman bisa fokus ya merevisi proposal teman-teman ataupun melakukan hal yang lainnya. Nah, untuk template-nya nanti tersedia di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang nanya, template-nya download di mana, ada di deskripsi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalaupun tadi ingin menggunakan jasa olah data, nanti teman-teman bisa DM ke Instagram gue. Nanti Instagramnya ada di deskripsi video ini. Dukung terus channel ini. Jangan lupa juga, oh iya, nanti gue akan kasih tahu juga gimana caranya menyalin hasil ini semua ke Word agar rapi. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Jadi pantengin terus channel ini dan dukung channel ini dengan subscribe dan juga share video-videonya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.